Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan nge-review sekaligus unboxing salah satu smartwatch terbaik ya dari Xiaomi, yang menurut saya ini sangat worth it banget untuk dibeli oleh teman-teman. Selain karena harganya juga cukup tidak terlalu mahal gitu, hanya sejutaan. Juga dia memiliki fitur yang luar biasa ya, hampir sama dengan smartphone premium yang harganya di atas 5 jutaan. Nah, Redmi Watch 3 ini menjadi salah satu smart watch yang cukup menurut saya sedikit berbeda dengan smartwatch sebelumnya ya. Sebelumnya juga ada Redmi Watch 1 apa 2 gitu. Tapi ini Redmi Watch 3 ini dia sudah semi premium ya, dari mulai layarnya yang sudah AMOLED, lalu strapnya juga dia sudah mirip-mirip Apple Watch. Jadi teman-teman saat membuka smartwatch ini, saat pertama kali membuka terlihat tampilannya itu sangat mirip dengan Apple Watch ya. Dan memang seringkali kan seperti yang kita ketahui bahwa Xiaomi boleh dikatakan agak sedikit meniru dengan Apple ya, khususnya dari segi teknologi dan lain-lain ya. Nah, ini smartwatch ini menjadi salah satu smartwatch yang bisa menyaingi Apple Watch ya. Kalau Apple Watch harganya sekitar di atas 5 jutaan, nah Xiaomi Redmi Watch 3 ini sedikit mirip-mirip dengan Apple Watch. Dengan harganya memang sangat murah ya, 1 jutaan. Nah, pertama kali saat unboxing, teman-teman nanti akan mendapatkan kabel charger, lalu manual book, dan selebihnya teman-teman nanti harus mengkoneksikan smartwatch Redmi Watch ini dengan aplikasi yang ada di Google Store ya, yakni Android Store, yakni Mi Fitness ya. Kalau teman-teman menggunakan handphone Xiaomi itu biasanya sudah terinstall otomatis ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan HP lain, teman-teman pastikan menginstal Mi Fitness. Nah, secara garis besar setelah teman-teman membuka handphone, menyalakannya, nanti ada scan QR code ya. Dan scan QR code ini nanti akan mengarahkan ke aplikasi Mi Fitness ya. Untuk manual book ini kebetulan ada semua bahasa ada, jadi teman-teman bisa pelajari terkait teknis bagaimana menggunakan jam tangan ini. Dan nanti saat teman-teman sudah menginstal Mi Fitness, secara otomatis teman-teman nanti akan mendetek ya terkait dengan koneksi antara HP kita dengan smartwatch ini. Nah, setelah Mi Fitness itu terpasang, pastikan teman-teman nanti meng-add smartwatch ini ya, karena dia akan terkoneksi dengan Bluetooth, dan pastikan Bluetoothnya juga nyambung ya. Nah, saat unboxing yang menurut saya agak luar biasa itu terkait penggunaan plastik untuk menutup layar dan juga menutup strap ya. Ini cukup kuat sehingga saya agak kesulitan untuk membuka plastik ini. Ini menurut saya memberikan gambaran bahwa memang Xiaomi berupaya untuk melindungi strap dan juga layarnya agar tidak terhindar dari cacat dan lain sebagainya ya. Nah, kelebihan dari Redmi Watch 3 ini, dia sensor untuk kesehatannya, untuk badan kita itu sudah ada 3 sensor yang memang bisa mendeteksi beberapa hal ya, misalkan heart rate, lalu kemudian SpO2 ya, lalu kemudian stres, lalu juga gerakan dan lain-lain ya. Jadi dia cukup luar biasa. Nah, nanti teman-teman bisa mungkin meng-compare dengan beberapa smartwatch merek lain terkait akurasi dan lain-lainnya. Tapi secara garis besar sebelumnya saya sudah menggunakan Xiaomi Watch 1 ya, 1 apa 2 ya. Itu
dia perbedaannya layarnya belum AMOLED, kemudian dia nggak ada speakernya ya. Nah ini sudah ada speaker yang bisa melakukan video call ya, yang bukan melakukan telepon ya, WhatsApp call, itu langsung dari jam tangannya. Jadi jam tangannya itu sudah mengeluarkan suara ya. Menurut saya ini luar biasa, bisa cukup membantu ya, khususnya bagi teman-teman yang memang membutuhkan bantuan khusus kalau seandainya misalkan saat di jalan atau saat lari, saat naik sepeda, ketika ada telepon masuk maka kita tidak usah membuka handphone kita, tapi bisa langsung mendengar suara dan juga bicara di depan jam tangan ini. Nah ini mekanisme setting dengan Mi Fitness ya. Nah, pastikan nanti saat teman-teman menyeting Mi Fitness itu teman-teman juga harus melakukan registrasi di Xiaomi ya, member Xiaomi. Menurut saya itu cukup dengan menggunakan Google akun aja. Nanti dengan sendirinya teman-teman akan menjadi bagian dari member Xiaomi, dan setelah itu akan lebih memudahkan kita untuk menggunakan aplikasi Mi Fitness ini. Nah selebihnya setelah teman-teman nanti HP-nya tersambung dengan Mi Fitness, teman-teman nanti bisa menyeting seluruh cara penggunaan dari jam tangan ini, dari mulai layar hingga penggunaan fungsi sensor kesehatan ya. Nah ini pada saat kemarin saya menyeting ke Mi Fitness, karena kebetulan saya menggunakan handphone Xiaomi, itu sangat mudah dan langsung terdetek ya. Terlebih lagi saya sudah mendaftar menjadi member Xiaomi karena saya sudah menggunakan Xiaomi cukup lama ya. Sejak Xiaomi ini belum ada di Indonesia dan masih impor ya. Xiaomi pertama itu belum ada belum membuka cabangnya di Indonesia. Nah, pastikan juga teman-teman nanti saat menyambungkan antara handphone dengan jam tangannya, itu pasti akan ada permintaan notifikasi terkait software untuk diupdate. Nah, pastikan teman-teman juga mengupdate software Xiaomi itu, dan setelah terupdate software jam tangannya, itu akan lebih memudahkan kita untuk mengkoneksikan dan juga menyeting aplikasi notifikasi yang ada di handphone ya. Secara garis besar sebenarnya semua aplikasi yang ada di handphone kita itu bisa dibuat notifikasinya ke jam tangan ini. Cuman untuk menghemat baterai, saran saya akan lebih baik teman-teman juga memilih dan memilah notifikasi apa saja yang memang akan disambungkan. Kayak tadi teman-teman bisa lihat itu ada notifikasi dari X ya, Twitter. Itu karena memang dia terlalu sering ya. Jadi awalnya saya kasih push notification, lalu saya berubah menjadi tidak ada. Hanya saya memilih beberapa hal yang penting, dari mulai SMS, kemudian WA, lalu kemudian call, telepon ya, lalu kemudian email, Muslim Pro ya untuk waktu sholat. Sisanya saya nggak bikin notifikasi ya. Jadi itu tujuannya untuk menghemat baterai. Meskipun Xiaomi mengklaim bahwa baterai dari smartwatch ini itu sekitar 12 hari ya kekuatannya. Cuman teman-teman pastikan bahwa kalau seandainya ingin menghemat baterai, pertama brightness-nya pastikan jangan terlalu tinggi ya, jangan posisi 5, cukup posisi 3. Lalu kemudian kalau seandainya nggak dipakai saat kita tidur, pastikan jam tangannya kita bikin off saja ya. Kalau teman-teman ingin menghitung akurasi tidur, seberapa dalam kita tidur, seberapa nyenyak, itu di handphone di smartwatch ini juga sudah ada ya sensornya. Ini sama dengan Garmin ataupun sama dengan Apple Watch ya, buat Samsung juga. Nanti teman-teman kalau memang ingin penasaran menghitung seberapa berkualitas tidur, itu juga ada di situ.
Nah, ini beberapa app notifikasi yang teman-teman bisa setting di sini, khususnya terkait kesehatan ya, dari mulai heart rate, kemudian sleep, standing ya, berdiri, nanti akan kita setting sendiri. Nah, pastikan teman-teman nanti memilih setting kesehatan ya, khususnya sensor kesehatan itu dipilih yang memang menurut teman-teman itu relevan. Terkait SpO2 juga dia ada settingannya, bisa dibikin berapa menit gitu. Kalau untuk berdiri juga bisa setting sampai berapa menit. Lalu stres juga dia bisa menghitung. Di sini juga ada breath ya, jadi teman-teman bisa meminta supaya si jam tangan ini mengingatkan kita kalau misalnya kita kondisi lagi stres atau kita banyakkan duduk dan sebagainya. Menurut saya ini luar biasa ya. Dengan harga 1 jutaan teman-teman mendapatkan sebuah smartwatch yang cukup premium, khususnya terkait penggunaannya. Terlebih lagi memang handphone ini juga smartwatch ini juga tahan air ya, tahan air. Jadi kalau seandainya teman-teman muslim yang biasa berwudu di kantor gitu, tidak usah melepas jam tangannya, teman-teman langsung pakai aja. Beberapa kali saya dulu pernah menggunakan smart band Xiaomi, kemudian Xiaomi Watch 1 dan 2, dan ini 3 itu tidak pernah saya buka ya. Saya selalu pakai untuk berwudu dan kuatannya luar biasa. Malah saya sering juga kalau berenang itu nggak dilepas. Menurut saya ini menjadi daya tarik tersendiri dengan harga sejutaan, tapi dia memiliki kualitas IP-nya ya, tahan airnya cukup luar biasa. Meskipun saya tidak menyarankan juga kalau seandainya teman-teman menggunakannya di laut ya. Karena sejauh ini sih saya kalau ke laut selalu saya buka. Bukan apa-apa, karena memang takutnya kena ombak lalu lepas lalu hilang gitu aja sih. Karena kan kita unpredictable kalau di laut, kadang-kadang bisa terguling dan sebagainya gitu ya. Oke, saya kira itu sedikit review mengenai smartwatch dari Xiaomi Redmi Watch 3. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan teman-teman bisa komentar di kolom komentar terkait apapun mengenai jam ini. Dan yang pasti brand Xiaomi menjadi salah satu brand yang luar biasa. Dia bisa menghadirkan barang-barang premium dengan harga yang tidak terlalu mahal ya. Saya kira itu. Thank you for watching. Have a nice weekend. Bye bye. Assalamualaikum.